Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia juga Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, mantap. Dan selamat sore bagi kita. Beberapa jam lagi kita akan lalui 2025. Dan dari sini saya memohon maaf kepada para pendengar saya. Kalau ada kata-kata yang salah yang tidak menyenangkan Anda, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Kiranya sebagaimana nantinya berlalu tahun 2025, menyongsong tahun 2026, tahun baru, sehingga kita buka lembaran baru yang diisi dengan hal-hal baru dan sifat-sifat baru dari kebenaran-kebenaran firman Allah. Mantap! Puji nama Tuhan. Dan saya sangat senang karena apa? Kita bisa memasuki tahun 2025 di penghujungnya ini. Itu semua anugerah Tuhan. Tuhan pelihara selama setahun, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Yang membuat kita harus penuh dengan ucapan syukur di akhir atau akhir hari ini di tahun 2025, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Masih bagian kedua ini, bagian kedua harus tetap ada. Tema kita harus tetap ada pada kita memasuki 2026. Tadi pagi saya mengatakan bagaimana kita harus mengasihi, bagaimana kita menjauhkan yang jahat, bagaimana harus melakukan yang baik. Dan sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, mari Tuhan menolong kami untuk terus mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dari Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinan-mu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi yang harus tetap ada pada kita memasuki tahun 2026, ya, harus tetap ada, ya. Pertanyaannya, hal-hal apa sajakah yang harus tetap ada pada kita memasuki tahun 2026? Hal-hal yang harus ada pada kita memasuki 2026 menurut Roma 12 ayat 11 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu rajin. Orang saya melihat sekarang ini rajinnya hanya main game. Di mana-mana mereka rajin main game. Pagi-pagi sudah main game, siang main game, malam main game. Aduh, nggak tahu kapan belajar. Karena saya suka lari-lari, kadang-kala masuk kampung, keluar kampung. Itu apalagi hari libur, udah game aja. Dari yang kecil sampai kepada papu mamu. Ina ama, ya. Semua asik dengan dunianya, ya. Rajin, tapi bukan rajin untuk bermain itu. Rajin bekerja, rajin melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Karena di tahun 2026 yang akan datang, situasi kita tidak tahu. Keadaan bagaimana nanti bangsa ini kita tidak tahu. Tapi sebagai orang percaya, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita harus rajin melakukan hal-hal yang baik. Bahkan saya sering mengatakan kepada teman-teman saya, di tahun 2026 satu sumber kehidupan itu tidak lagi cukup. Harus ada modifikasi, ya.
Sehingga ketika terjadi masalah di sini masih ada saluran yang lain. Ketika terjadi saluran yang lain itu tersumbat, masih ada saluran yang lain. Artinya itu dibutuhkan kerajinan untuk melakukan itu. Dan hanya orang-orang yang rajinlah untuk bisa melakukan hal-hal terobosan-terobosan untuk meningkatkan kemampuan baik secara intelektual, baik secara finansial, baik secara skill. Kalau kita rajin menambah dan menambah, baik itu kemampuan bahasamu dan lain sebagainya, atau apapun yang kau sukai dalam hidupmu, yang penting kamu rajin, disiplin untuk melakukannya. Kalau orang Jepang katakan ren susuru, praktis, praktis, praktis. Ya. Jadi kalau kita praktis segala hal-hal yang kita pelajari dan kita lakukan, sampai saya katakan 3D itu harus tetap, ya, discover apa yang kamu harus engkau temukan, apa yang menjadi keinginanmu, kemauanmu, hasratmu, hobimu, yang dimana dari itu nanti, dari apa yang kau temukan itu lalu dipeluk, kembangkan. Ketika sudah engkau kembangkan sampai memiliki nilai jual, jangan dikembangkan hanya sekedar mengembangkan, tidak, tapi sampai memiliki nilai jual, baru distribute, bagikan atau jual itu. Kemampuan Andakah itu, pengetahuan Andakah itu, semua Anda bisa lakukan dalam tahun 2026 untuk meningkatkan kapasitas Anda baik secara intelektual, baik secara income, pendapatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata firman Allah, yang harus tetap ada, yang kedua adalah semangat juang yang tinggi. Wow, ini tidak main-main. Purpose in spirit, kata firman Allah. Jadi itu semangat yang membara, roh yang membara di dalam Tuhan. Jadi orang yang mempunyai semangat yang tinggi memiliki daya juang yang tinggi. Dan ketika ada masalah, dia tidak akan menyerah, dia tidak akan putus asa, karena dia tahu ada Tuhannya yang menolong dia, yang membantu dia, yang memberikan semangat bagi dia. Dan dia juga menjadi panutan bagi yang lain dalam semangat yang begitu luar biasa. Kenapa? Senantiasa memiliki solusi dalam kehidupannya, karena semangat juang yang dia miliki itu bukanlah semangat juang manusiawi, tapi purpose in spirit, bernyala-nyala di dalam rohnya. Jadi kalau kita memiliki semangat juang yang tinggi, kita akan mendapatkan manfaat, ya. Kita tidak putus asa, kita tetap akan berjuang. Mungkin ada kegagalan, mungkin ada kebangkrutan, tetapi tidak akan pernah give up. Tapi akan mengatakan keberhasilan ini adalah keberhasilan yang tertunda, walaupun sebenarnya kegagalan. Sama seperti Kolonel Sanders, Kentucky Fried Chicken. Anda tahu dia ratusan kali untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang yang punya modal. Dia punya resep yang sangat enak, tapi dia tidak punya uang. Dia sangat miskin. Dia jual sampai 300-an, saya agak lupa ya, tapi sangat ratusan kali dia harus menawarkan. Tapi dia bilang, ketika dia gagal, bahwa dia katakan, saya telah mendekat kepada orang-orang yang berhasil. Jadi bukan malah dia putus asa. Dan pada akhirnya kita sudah tahu bagaimana Kentucky Fried Chicken berhasil menembus dunia ini di beberapa puluh negara yang ada, termasuk di Indonesia, banyak sekali. Itu karena apa? Dia tidak putus asa, tapi memiliki daya juang yang tinggi. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, melayani Tuhan.
Jadi yang ketiga dikatakan melayani Tuhan. Melayani Tuhan ini begini, ya kalaupun saya sebagai pelayan Tuhan, bukan berarti saya tidak melayani Tuhan. Di pagi hari datanglah memuji Tuhan, datanglah menyembah Tuhan, datanglah berdoa kepada Tuhan, supaya apa? Di situ Anda bisa menyerahkan diri, menyerahkan hati Anda, menyerahkan usaha Anda, menyerahkan pekerjaan Anda. Dan ketika Anda sudah melayani Tuhan, di situ Anda bisa meminta pertolongan, sehingga apa yang Anda kerjakan dibuatnya berhasil. Apa yang Anda buat di tahun 2026 ini dibuatnya berhasil. Dan ketika Anda melayani Tuhan dari kesegenap hatimu, ya saya yakin dan percaya, ini sesuatu yang harus kita lakukan, doa yang harus kita lakukan lebih intensif dan lebih semangat lagi, sehingga kita betul-betul melihat karya Tuhan di tahun 2026 yang akan datang ini. Tinggal beberapa jam lagi. Tapi saya mau katakan kepada kita, jangan melayani Tuhan dengan hanya sekedar, tapi dengan sungguh hati, dengan segenap hati kita melayani Tuhan. Sehingga engkau, dan ingat ya, saya mau katakan, engkau tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kedatanganmu kepada Tuhan, dia tahu betul. Motifmu datang kepada Tuhan, dia tahu betul. Sehingga yang mau saya katakan adalah, layani Tuhan dengan segenap hatimu. Dan ketika engkau melayani Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, dalam apapun yang kau kerjakan hari-hari ini atau di tahun 2026. Tuhan menyatakan segala kebaikannya. Jadi hal-hal yang harus tetap ada dalam hidup kita memasuki 2026 yang akan datang. Yang pertama, yang pagi-pagi saya katakan, saya ulang, bahwa yang pertama itu harus ada mengasihi Tuhan. Yang kedua, menjauhi yang jahat. Yang ketiga, lakukan yang baik. Yang bagian kedua ini, yang pertama itu rajin, yang kedua itu semangat juang yang tinggi, dan yang ketiga melayani Tuhan. Baik sebelum dan sesudah kita beraktivitas, wajiblah hukumnya untuk kita bersyukur. Kalau Anda mau tidur, jangan lupa membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah, sehingga imanmu tetap semangat. Jangan pernah lupa, ketika engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, engkau akan mendapatkan upah dari Tuhan. Engkau akan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Asal dengan sungguh-sungguh engkau mencari Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Dan Engkau Allah yang sungguh-sungguh meminta kepada kami melalui firman-Mu, supaya hal-hal yang harus tetap ada dalam hidup kami di tahun 2026 ini Bapa di surga yang akan kami masuki, biarlah itu tertanam kuat dalam hidup kami, sehingga kami melihat segala kebaikan, segala berkat Tuhan mendatangi kehidupan kami, orang-orang yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kalau engkau sedang sakit, mari angkat tanganmu dan serahkan diri kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diserahkan kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan dalam nama Tuhan Yesus juga bagi mereka-mereka yang menderita, angkat tanganmu Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau Allah yang membela mereka, baik dalam usaha mereka yang mungkin hari-hari sepi, dan Tuhan menolong di tahun 2026 yang akan datang. Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, dan doa, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai setiap kehidupan kita dalam memasuki tahun 2026. Mantap, mantap, mantap.